Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bagaimana kabarnya anakku yang terkasih? Masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya nak ya. Karena nanti akan di pertemuan Miss akan menanyakan seberapa yang kamu dapatkan selama daring. Nah, itulah gunanya pertemuan kita ya nak ya. Nah, di sini kita akan belajar tema 4, menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, cerita rakyat merupakan cerita fiksi. Dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan dalam cerita. Itulah yang disebut dengan tokoh. Orang-orang atau hewan-hewan itulah yang disebut dengan tokoh. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Oke, paham ya nak ya? Nah, kamu lihat yang akan Miss putar ini, sekalian kamu dengarkan apa yang Miss jelaskan. Nah, dalam cerita rakyat biasanya tokoh yang berperan dalam cerita berwujud manusia. Cara untuk menunjukkan tokoh dalam cerita adalah membaca atau mendengarkan cerita dengan seksama. Nah, cara untuk menunjukkan tokoh dalam dongeng tidak jauh berbeda dengan cerita rakyat atau cerita lainnya. Tokoh dalam cerita di atas terbagi atas ada dia tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tambahan. Oke, paham ya nak ya? Saat mengidentifikasi tokoh, hal yang perlu kamu lakukan adalah mencari tahu bagaimana watak atau sifat dari setiap tokoh dalam teks fiksi. Nah, misalnya tokoh itu berwatak baik, jahat, jujur, berani, penakut, pemalas, atau setia. Nah, kamu juga bisa mengetahui ciri-ciri fisik atau pekerjaan dari tokoh tersebut. Misalnya, ciri-ciri fisiknya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, hidungnya mancung, bibirnya memble, mukanya bulat, atau bulu alisnya tebal, misalnya itu ciri-ciri fisik. Nah, kemudian bisa dari pekerjaan, seorang dokter, seorang nelayan. Nah, itu dia. Itu termasuk juga menjelaskan tokoh tersebut ya nak ya. Nah, begitulah cara kita menjelaskan bagaimana tokoh dalam cerita tersebut ya nak ya. Nah, contohnya Sita membuat beberapa lubang di halaman rumahnya. Lalu ia memasukkan benih-benih tanaman ke dalam lubang tersebut. Aku ingin membuat lingkungan rumah kita asri kembali. Ya, oleh karena itu aku menanam banyak pohon di halaman rumah, kata Sita kepada ayah. Nah, kira-kira siapa tokohnya di sini? Ada Sita, ada juga siapa namanya si akuinnya, si Dodi, dan juga ada ayah. Nah, pada kutipan teks tersebut diketahui bahwa tokoh berperan yaitu Sita. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa tokoh Sita adalah seorang yang anak cinta lingkungan. Nah, kita dapat mengetahui hal itu di dalam teks pada kalimat pertama. Nah, dan kedua dijelaskan bahwa Sita sedang menanam benih di taman. Nah, hal itu juga didukung oleh kalimat aku ingin membuat lingkungan rumah kita asri ya. Nah, itu kalimat itu yang kita dapatkan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui sifat dari tokoh itu yaitu adalah seorang anak yang cinta dari lingkungan. Dari bahasanya itu kita bisa menyimpulkan. Nah, semua itu menjadi bukti bahwa tokoh si Sita berwatak cinta terhadap lingkungan. Dari kalimat itulah kita bisa menyimpulkannya nak ya. Nah, seperti itu kira-kira
kita membuat atau menceritakan kesimpulan dari teks fiksi. Nah, di sebuah desa, contoh yang kedua ya nak. Di sebuah desa hidup seorang siswa kelas 4 SD bernama Edo. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Di sekolah, Edo selalu mendapatkan nilai 100 saat ulangan. Ia dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Apa rahasiamu agar mendapatkan nilai 100 do? Tanya Mita. Tidak ada rahasia, aku hanya selalu mengulangi pelajaran setiap pulang sekolah. Kata si Edo. Nah, kira-kira siapa tokohnya di sini? Tokohnya adalah Edo dan Mita. Bagaimana dalam cerita tersebut tokoh yang berperan dalam Edo adalah siswa kelas 4. Ia berwatak rajin belajar. Karena apa? Karena ada kalimat yang menceritakan bahwasannya si Edo itu selalu mendapatkan nilai 100 dan dia adalah anak yang berprestasi. Nah, jadi menyampaikan dengan diagram. Nah, kita juga bisa menyampaikan hasil dari bacaan cerita fiksi itu dengan bentuk diagram. Contohnya, tokoh Edo. Nah, kita buat diagramnya. Ciri-cirinya, tinggal di desa dan siswa kelas 4 SD. Wataknya, rajin belajar. Kemudian apa lagi? Ramah. Dia kan ramah menjawab si Mita tadi karena nah, bisa kita tambahi. Seperti inilah cara kita menyampaikan dengan diagram. Oke sayang? Nah, jadi tugasnya hari ini kamu bacalah teks fiksi yang ada pada halaman 22, Rajinlah Bekerja. Nah, selesai kamu baca, berarti kamu bisa menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Siapa saja tokohnya? Bagaimana sifat tokoh? Peristiwa apa yang dialami? Apa pendapatmu tentang sifat si tikus? Kemudian apa pesan moral atau apa yang disampaikan dalam teks tersebut? Apa pesannya? Apa yang bisa kita ambil? Nah, kamu bisa menjawab 1 sampai 5 ini ketika kamu membaca halaman 22 teks tentang rajinlah bekerja. Nah, kamu baca berulang-ulang sehingga kamu bisa memahaminya. Oke, paham ya anak-anak ibu guru? Oke, Miss harap semangat dalam belajarnya. Tuhan memberkati.